dari kelas MPI 3, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang agama Islam dari kelas 3 SD. Judulnya ialah Sikap dan Perilaku Terpuji. Seperti yang kita ketahui, Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali sikap dan perilaku terpuji yang dapat kita contoh, sebagaimana nanti dijelaskan di dalam materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita umat Muslim. Ia sangat terkenal dengan sikap dan perilakunya yang sangat terpuji. Pada bab ini kita akan membahas sedikit sikap-sikap, perilaku dan sikap terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama perilaku percaya diri, yang kedua perilaku tekun, dan yang ketiga perilaku hemat. Pertama, percaya diri. Percaya diri artinya kita yakin kepada diri kita sendiri atas kemampuan kita. Contohnya, orang yang percaya diri, jika diberikan tugas, sesuatu tugas apapun itu, dia akan langsung mengerjakannya tanpa mengeluh, tanpa apa alasan apapun itu. Ia juga tidak akan sibuk mencari bantuan karena ia merasa percaya diri terhadap kemampuannya sendiri, bahwasanya ia bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan sendirinya. Orang yang percaya diri biasanya juga memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak tergantung dengan orang lain, ia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faiza azamta fatawakkal 'alallah", yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah atau pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Imran ayat 3159. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika engkau telah mengetahui, maka lakukanlah. Jika engkau telah yakin, maka kerjakanlah." Contohnya, jika adik-adik disuruh guru untuk maju ke depan, kalian harus mempunyai rasa percaya diri untuk maju ke depan dengan kemampuan kalian sendiri, sebagaimana yang kalian ketahui tentang pelajaran yang kita bahas. Lalu kamu langsung dengan cepat menjawab pertanyaan dari bapak atau ibu guru. Ini termasuk atas kepercayaan diri kita. Sikap percaya diri dapat diperoleh jika kita rajin belajar, dan juga siap siaga sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Selain kita belajar untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita juga harus berdoa dan meminta kepada Allah untuk dimudahkan urusan kita, dimudahkan segala yang ingin kita lakukan, terutama untuk meningkatkan ilmu kita dalam belajar. Sikap percaya diri adalah salah satu sikap yang terpuji. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dengan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Keuntungan dari sikap percaya diri adalah yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, bersikap mandiri. Yang ketiga, mempunyai keberanian. Yang keempat, dapat mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, tidak mudah ragu-ragu. Yang keenam, bersikap jujur. Materi kita yang kedua tentang perilaku terpuji adalah tekun. Jadi, arti dari tekun ialah dinyatakan bahwa kita bisa memiliki rasa percaya diri apabila kamu bersikap rajin dan tekun. Nah, apa yang dimaksud dengan tekun itu? Anak yang tekun biasanya tidak cepat merasa lelah. Berarti dia tuh nggak mudah merasa putus asa. Nah,
Arti dari tekun sendiri ialah bersungguh-sungguh atau rajin dalam hal apapun, terutama untuk menuntut ilmu. Walaupun orang tersebut melakukan kesalahan atau mengalami kesulitan atau kegagalan, maka orang tekun akan mencoba dan terus mencobanya dengan sebaik-baiknya hingga saatnya ia akan berhasil. Sikap tekun juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk belajar seperti beribadah, bekerja, atau membantu orang tua, bersikap jujur. Sebagai murid, hendaklah kamu belajar sejak kecil agar kamu menjadi anak yang pintar. Sebagaimana yang kita ketahui, peribahasa menyatakan rajin pangkal pandai. Ada pula dalam pepatah Arab menyatakan yang artinya menuntut ilmu itu sejak di ayunan hingga ke liang lahat. Belajar harus kita lakukan sejak kita lahir di dunia hingga kita meninggal. Belajar berlangsung seumur hidup kita. Belajar tidak boleh berhenti hanya karena kita sudah merasa pandai atau merasa pintar gitu. Meskipun berhasil mendapatkan ranking pertama, kamu tetap kewajiban untuk belajar terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Anas berkata, Rasulullah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Jadi hukumnya wajib ya. Karena hukumnya wajib atau fardu ain, maka belajar harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena belajar dilakukan dengan secara terus-menerus, haruslah kita menumbuhkan rasa tekun dan rasa sabar di dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Sikap tekun dalam belajar adalah sikap yang terpuji. Apakah ada keuntungan yang kita dapat dengan bersikap tekun dalam belajar? Ya, pasti ada. Ada 5 keuntungan jika kita tekun dalam belajar. Yang pertama, ilmu pengetahuan kita bertambah. Yang kedua, prestasi belajar kita juga meningkat. Yang ketiga, dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Yang keempat, sabar dan tidak mudah. Kita jadi memiliki rasa sabar dan tidak mudah untuk mengeluh. Yang kelima, belajar jadi menyenangkan bagi kita. Yang keenam, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Karena kita banyak menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi seluruh makhluk seisi bumi. Ada pula doa sebelum belajar yang seperti ini ya. Artinya ialah, Tuhan, tambahkanlah ilmuku dan permudahlah segala urusanku serta kepahamanku. Ada juga doa sesudah belajar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah kau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah kau buat aku lupa padanya, wahai Tuhan yang memelihara alam. Di sini dalam arti tersebut maksudnya itu ilmu. Janganlah kita gampang melupakan ilmu kita, seperti itu. Ada juga beberapa tips untuk kita menjadi anak yang tekun dan tidak mudah untuk menyerah. Nanti di sini ya. Seperti ini contoh tipsnya. Ada 3 tips. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan materi kita yang ketiga adalah hemat. Arti hemat sendiri ialah berhati-hati dalam menggunakan sesuatu, uang, barang, atau lain-lainnya, benda-benda lain. Contohnya menghemat air, menghemat listrik, menghemat tenaga.
dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk berhemat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Jadi dari artinya ini sudah kita ketahui bahwasanya boros ialah perbuatan yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kita dapat dalam bersikap hemat ada 5 juga. Yang pertama, mampu hidup dengan sederhana. Yang kedua, dapat menabung. Yang ketiga, hidup tenang dan teratur. Yang keempat, selalu hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memilih sesuatu yang paling bermanfaat untuk diri kita, untuk sesama makhluk Allah. Dan ada juga nih kerugian jika kita bersikap boros. Yang pertama, selalu merasa kekurangan. Yang kedua, tidak sempat menabung, nggak ada uang tabungan. Yang ketiga, hidupnya jadi nggak teratur, kasih jajan aja. Yang keempat, selalu merasa iri dengan orang lain, maksudnya kebahagiaan orang lain gitu. Ya kan, misal orang lain beli jajan, karena dia boros uangnya udah habis, aku mau beli jajan juga. Yang kelima, melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Jadi dia mau beli jajan tuh nggak dikira-kiranya uangnya, dibelikannya aja semuanya. Yang keenam, tidak bisa membedakan hal yang bermanfaat dengan hal yang sia-sia. Di sini maksudnya hal yang bermanfaat, misalnya beli makanan bisa buat perut kenyang. Kalau yang nggak bermanfaat, beli mainan hanya untuk dimain-mainkan. Lebih baik uangnya ditabung untuk beli buku, beli pulpen yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Oke, ada tips lagi. Jadi, bila kita ingin berbelanja, buatlah catatan barang-barang apa aja yang kita ingin beli. Jadi saat kita belanja, kita bisa melihat catatan kita, jadi kita tidak akan boros. Yang kedua, belilah barang-barang kita yang sangat kita butuhkan. Jadi yang tidak kita butuhkan atau kita beli karena lucu bentuknya tapi tidak kita pakai, itu sama aja dengan boros ya. Baiklah adik-adik, sampai segini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya jadi bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya saya atau adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.